baik kan? Masih semangat? Masih. Semangat untuk mengikuti pelajaran? Di pelajaran kita hari ini kita masuk pada pembelajaran kedua di tema 3, subtema 2 juga. Nah, pembelajaran kali lalu kita sudah belajar tentang iklan, baik iklan yang disajikan melalui media elektronik maupun media tanggal 2 November tahun 2020. tema 3 makanan sehat, subtema 2 pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Dan hari ini kita belajar di pembelajaran 2 masih dengan tema yang sama, subtema yang sama. Nah, pembelajaran 1 kali lalu itu sudah bahas tentang media. Nah, media itu digunakan untuk buat apa? Untuk mempromosi barang yang ingin dijual atau apa? Membuat apa? Iklan. Ya, nah, hari ini kita juga akan tujuan pembelajaran kita hari itu bagaimana kita mencari informasi tentang dengan kita membaca teks yang ada pada halaman 52. Teman-teman yang lain mendengarkan pembacaan teks percakapan antara Lani, Udin, dan Siti. Silakan. Bisa toh? Bisa ke tidak? Silakan. Wah, aku sangat lelah. Udara pagi ini juga sangat panas. Aku haus sekali. Benar sekali, Lani. Bagaimana jika kita beli minuman dingin yang dijual di depan sekolah kita? Aku baru lihat bapak-bapak menjual minum tadi. Hati-hati, Udin. Jangan jajan sembarangan. Dengan cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini, makanan mudah sekali tercemar dengan bakteri-bakteri jahat. Benar juga kamu, Siti. Kemarin tetanggaku dirawat di rumah sakit karena terserang diare berat. Dia bilang perutnya menggigit tidak lama setelah ia memakan jajanan di pinggir jalan. Kenapa hal tersebut bisa terjadi ya? Nah, sudah dengar percakapan dari teman-teman? Sudah? Sudah dengar? Sudah. Bisa terjadi itu kena hal apa? Hal dia? Nah, coba anak-anak berdiskusi dalam kelompok. Mungkin kamu pernah sakit perut, belasa mungkin. Aduh, saya itu pernah ini menstruasi. Nah, diskusi habis. Setelah diskusi, tulis di lembar. Kamu punya lembar jawaban hasil diskusi di kertas, salah satu kertas kan 2 kelompok ya. Ada kelompok melatih dan kelompok mawar. Jadi satu kelompok masing-masing sebentar serahkan hasil diskusi ini ke ibu ya. Bisa ke tidak? Nah, silakan ibu kasih kamu waktu 2 menit untuk berdiskusi. Berdiskusi kenapa sampai teman mengalami dia. Bisa ke tidak? Nah, silakan. Nah, baca itu di halaman 52 itu faktor penyebab diare secara umum. Organ pencernaan terutama diare itu. Diare itu disebabkan karena apa? Sudah? Sudah mengerti? Mengerti ke tidak tentang penyebab itu? Organ pencernaan. Baik, mari kita lihat percakapan di halaman 54
itu ada beberapa anak sedang istirahat di depan ruang kelas. Mereka sementara bercakap-cakap tentang iklan yang ada pada televisi. Ada, coba kita dengarkan percakapan tersebut. Semalam aku melihat iklan obat sakit mah yang baru di televisi LAN. Sama persis dengan obat mah yang pernah kamu bawa saat kamu sedang sakit mah. Ya, aku juga sering melihat iklan itu. Iklan itu terlihat menarik karena ia menggunakan seorang penyanyi yang terkenal di televisi saat ini. Itu juga yang membuatku tertarik untuk membelinya, Dayu. Ternyata banyak cara yang dipakai oleh sebuah perusahaan untuk mempromosikan produk-produknya. Aku pernah melihat sebuah iklan obat demam anak-anak yang menggunakan padu. Ada pula iklan obat sakit. Sudah? Jadi dari hasil diskusi kelompok kita bisa tahu bahwa penyebab daripada gangguan pencernaan pada organ pencernaan itu ada beberapa. Itu mungkin karena kita kurang mengkonsumsi makanan yang berserat. Kemudian apalagi tidak mengunyah makanan dengan baik. Bukan nanti akan menyebabkan apa? Gangguan pada organ pencernaan. Nah, selain itu apa lagi? Mungkin kurang minum air. Dia makan harus tidak minum air. Artinya apa? Makanan yang kita konsumsi tidak dapat diolah dengan baik oleh organ pencernaan kita yang lain. Kemudian yang berikut, karena dia sedikit-sedikit bilang 10 hati sakit, jadi sedikit-sedikit diambil obat antasidin ditelan. Nah itu kalau kita kelebihan juga akan merusak kita punya organ pencernaan. Jadi itu merupakan faktor penyebab gangguan pencernaan, organ pencernaan terutama diare itu. Diare itu disebabkan karena apa? Sudah? Sudah mengerti? Mengerti? Sudah? Jadi dari hasil diskusi kelompok kita bisa tahu bahwa penyebab daripada gangguan pencernaan pada organ pencernaan itu ada beberapa. Itu mungkin karena kita kurang mengkonsumsi makanan yang berserat. Kemudian apalagi tidak mengunyah makanan dengan baik. Bukan nanti akan menyebabkan apa? Gangguan pada organ pencernaan. Nah, selain itu apa lagi? Mungkin kurang minum air. Dia makan harus tidak minum air. Artinya apa? Makanan yang kita konsumsi tidak dapat diolah dengan baik oleh organ pencernaan kita yang lain. Kemudian yang berikut, karena dia sedikit-sedikit bilang 10 hati sakit, jadi sedikit-sedikit diambil obat antasidin ditelan. Nah itu kalau kita kelebihan juga akan merusak kita punya organ pencernaan. Jadi itu merupakan faktor penyebab gangguan pencernaan, organ pencernaan terutama diare itu. Diare itu disebabkan karena apa? Sudah? Sudah mengerti? Mengerti tidak tentang penyebab itu organ pencernaan? Baik, mari kita lihat. Menggunakan media elektronik. Hal ini agar para penontonnya tertarik dan mau mencoba produk tersebut. Nah, jadi itu tentang iklan. Iklan, ciri-ciri bahasa iklan salah satunya itu menyentuh atau menarik perhatian orang lain. Jadi kita membuat iklan, macam tadi obat iklan, obat sakit mah. Nah, di situ dia menggunakan apa? Badut atau apa? Badut.
Selain badut ada juga tarian, sehingga iklan itu dapat menarik perhatian masyarakat, sehingga masyarakat bisa dapat membeli. Maka di situ juga ada tarian. Nah, tarian ini merupakan keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Salah satu lebih memahami lagi tentang properti tari, maka di situ ada tugas PR untuk anak-anak sampai di rumah bisa mengerjakannya dengan orang tua, berdiskusi dengan orang tua, nyata tidak? Coba kamu lihat di halaman 56. Di pelajaran kita hari ini, mari kita berdiri, kita menyanyi bersama lagu Satu Nusa. Kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan berdoa yang dipimpin oleh Nona Ela Asad. Kita doa.